PT Agen. Pak, mungkin ini untuk surat pengajuannya ya. Mungkin nanti kalau ada info lagi bisa kontak nomor saya, bisa nggak Pak? Kira-kira. Masukin nomor saya. PT 2 Don. PT Selindo. Guys, sekarang kita akan menuju ke PT Selindo. And you don't seem to understand. A shame you seemed an honest man. And all the fears you hold so dear will turn to Oke, yang pertama di sini ada use case diagram dari yang berjudul Sistem Penjualan dan Distribusi BBM. Nah, use case yang pertama, di sini kita bisa melihat bahwa namanya itu adalah kelola pemesanan BBM. Untuk aktor yang terlibat, ada admin dan juga customer. Yang pertama-tama, di sini customer akan mengontak admin gitu ya, yang memesan. Dan admin akan menerima PO, penerimaan PO akan dilakukan oleh admin. Lalu admin dan customer akan melakukan penawaran dan negosiasi harga. Jadi misalkan si customer ini mau mesen 10.000 liter BBM. Nah, maka akan ada negosiasi harga. Jadi harganya itu nggak tetap segitu gitu ya. Lalu admin akan memverifikasi data pemesanan. Kalau udah negosiasi selesai, jadi verifikasi data pemesanan. Di sini juga ada extend. Itu pembatasan pemesanan. Jikalau customer ini memesan BBM melebihi stok yang ada di gudang gitu, maka akan dibatasi pemesanannya. Lalu yang kedua di sini ada kelola data customer. Di sini aktor yang terlibat hanya ada admin. Admin di sini bisa menambahkan data customer, lalu mengubah data customer, dan juga ada extend menonaktifkan data customer. Jikalau si customer ini sudah tidak berlangganan lagi di PT Selindo, atau misalkan si customer ini itu di-banned gitu dari PT Selindo. Jadi dia tidak boleh mesan lagi di PT Selindo karena akan kecurangan atau apalah. Lalu yang ketiga, di sini ada kelola ketersediaan BBM. Untuk aktor yang terlibat ada admin dan juga ada pegawai gudang. Nah, di sini pegawai gudang akan mengecek stok BBM. Lalu admin di sini ada extend melakukan penjadwalan ulang pengiriman. Ya. Lalu di sini yang keempat ada use case kelola pembayaran BBM. Untuk aktor yang terlibat di sini ada admin dan juga ada customer. Di sini customer akan memverifikasi pembayaran bahwa pembayaran telah selesai, lalu admin akan mencatat pembayaran. Dan di sini ada extend ada penundaan pengiriman ya. Penundaan pengiriman. Jikalau misalkan si customer ini masih belum bayar gitu ya, sesuai dengan tenggat waktunya, maka akan penundaan pengiriman jadwal gitu ya. Jadi pengiriman akan dilakukan setelah pembayaran selesai. Setelah customer memverifikasi pembayaran. Lalu di sini yang kelima ada use case kelola pengiriman BBM. Aktor yang terlibat di sini ada admin dan juga ada pegawai gudang. Yang pertama di sini pegawai gudang akan mengirim ulang extend-nya. Nah, admin di sini akan memverifikasi pengiriman dulu pertama ya. Pertama-tama admin memverifikasi pengiriman, lalu admin akan melakukan penjadwalan pengiriman.
Dan pegawai gudang akan mengirim, lalu juga ada extend, yaitu pengiriman ulang. Ya kalau misalkan yang ini, kalau ketersediaannya itu kosong gitu ya. Jadi misalkan stoknya tuh ternyata habis nih, maka akan pengiriman dan penjadwalan ulang pengiriman. Lalu yang ke-6, di sini ada pola pemeriksaan. Untuk waktu yang terlibat di sini ada customer, ada pegawai gudang, dan juga ada supir. Yang pertama, di sini pegawai gudang akan memeriksa kuantitas BBM, lalu pegawai gudang juga akan memeriksa kualitas BBM. Jadi akan ada pemeriksaan kuantitas dan juga kualitas apakah sesuai dengan yang dipesan oleh customer. Lalu supir akan mengirim, dan juga di sini ada extend untuk customer, yaitu pengajuan komplain. Jikalau saat customer menerima pesanan, ternyata kualitasnya itu kurang itu dengan apa yang dipesan oleh dia, maka akan ada pengajuan komplain. Nah, lalu yang terakhir di sini ada use case kelola laporan. Untuk aktor yang terlibat di sini ada admin dan juga ada bos. Nah, yang pertama di sini admin akan membackup data, lalu bos akan audit data, dan juga bos akan membuat laporan. Dan selesai. Itu tadi adalah use case diagram dari sistem penjualan dan distribusi BBM. Nah, oke, di sini ada use case diagram yang kedua, yaitu sistem HRD dan penggajian. Nah, untuk use case-nya, yang pertama di sini ada kelola data karyawan. Aktor yang terlibat di sini hanya ada HRD. Di sini HRD bisa tambah data karyawan, lalu mengubah data karyawan, dan juga menonaktifkan data karyawan. Jikalau si karyawan ini tuh misalkan keluar dari PT ini atau resign gitu ya. Lalu selanjutnya di sini ada kelola absensi karyawan. Untuk aktor yang terlibat di sini ada HRD dan juga ada karyawan. Nah, di sini HRD akan menginput absensi, lalu HRD akan merekap absensi. Nah, tapi di sini juga ada extend. Extend di sini untuk karyawan, yaitu pengajuan koreksi absensi. Jikalau misalkan di salah satu hari ada absen yang tidak direkap oleh HRD gitu ya, nggak ke-input oleh HRD, maka karyawan bisa mengajukan koreksi absensi. Lalu yang ketiga di sini ada kelola jabatan dan gaji. Nah, di sini bagian HRD akan mengelola jabatan, lalu keuangan akan mengelola tunjangan, perhitungan gaji, potongan gaji, pembuatan slip gaji, lalu juga mengelola gaji pokok. Oke, lalu selanjutnya di sini ada kelola laporan. Nah, untuk HRD di sini kelola laporan di sini ada 3 aktor yang terlibat, yaitu HRD, ada bos dan juga karyawan, keuangan. Nah, untuk HRD di sini dia akan membuat laporan data karyawan ya. Dan juga laporan penggajian akan dilakukan oleh keuangan, dan laporan absensi juga bagian HRD. Lalu bos akan merekap semuanya dan membuat laporan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifin Mansyah dengan NIM 232101140. Di sini saya akan menjelaskan use case skenario dari si use case yang pertama, yaitu sistem penjualan dan distribusi BBM. Nah, kita lanjut ke use case skenario yang pertama, yaitu ada kelola pemesanan BBM. Primary actor-nya ada admin, secondary actor-nya ada customer, stakeholder dan interest-nya ada admin dan customer. Nah, di sini si admin ingin memproses pemesanan BBM dengan cepat, akurat, dan sesuai prosedur perusahaan. Si customer ingin pemesanan BBM diproses tepat waktu dengan jumlah harga yang sesuai kesepakatan. Kita lanjut ke brief description. Use case ini menjelaskan proses pengelolaan pemesanan BBM yang dimulai dari penerimaan, permintaan, pemesanan oleh customer, dilanjutkan dengan verifikasi data pemesanan, penawaran dan negosiasi harga, hingga pemesanan disetujui. Use case ini mencakup pembatasan pemesanan apabila jumlah yang diminta melebihi ketentuan dan ketersediaan. Kita lanjut ke trigger. Di sini customer melakukan permintaan pemesanan BBM melalui telepon, email, atau datang langsung ke perusahaannya. Nah, tipenya eksternal. Kita lanjut ke relationship, ada association, include, dan extend. Nah, di association
ada admin sama customer. Lalu di include-nya ada penerimaan PO, verifikasi data pemesanan dan penawaran dan negosiasi harga. Di action-nya ada pembatasan pemesanan jika si pesanan itu melebihi kuota. Lanjut ke normal flow event. Di sini si customer mengajukan permintaan pemesanan BBM kepada admin. Lalu si admin menerima dan mencatat permintaan pemesanan dari customer. Lalu sistem menyimpan data permintaan pemesanan. Terus si admin melakukan verifikasi data pemesanan customer. Dan juga si admin melakukan penawaran dan negosiasi harga dengan customer. Lalu si customer menyetujui hasil negosiasi harga dan jumlah BBM. Terus si admin mengonfirmasi pemesanan BBM. Dan yang terakhir, sistem menyimpan data pemesanan BBM yang telah disetujui. Nah, kita lanjut ke alternative flow, yaitu ada customer melebihi batas pemesanan. Nah, di sini ininya ya, alurnya. Sistem mendeteksi jumlah pemesanan melebihi batas kuota atau ketentuan. Nah, si admin menyampaikan informasi pembatasan pemesanan kepada customer. Lalu si customer menyetujui penyesuaian jumlah pemesanan. Admin pun melanjutkan proses pemesanan sesuai jumlah yang disetujui. Kita lanjut ke exception flow. Nah, di exception flow cuma ada satu, data customer tidak valid atau tidak terdaftar. Nah, di sini alurnya, sistem menolak proses verifikasi data customer. Lalu si admin memberitahukan kepada customer bahwa tidak valid, datanya tidak valid atau belum terdaftar. Nah, lalu proses pemesanan dibatalkan atau menunggu perbaikan data customer. Selanjutnya kita lanjut ke use case skenario yang kedua, yaitu ada kelola data customer. Primary actor-nya ada admin dan secondary actor-nya tidak ada sama sekali. Kita lanjut ke stakeholder dan interest. Nah, di sini cuma ada si admin. Si admin ini ingin memastikan data customer tercatat dengan benar, lengkap dan selalu diperbarui sebagai dasar proses pemesanan BBM. Kita lanjut ke brief description. Use case ini menjelaskan proses pengolahan data customer oleh admin, meliputi penambahan data customer baru, perubahan data customer, serta penonaktifkan data customer. Data customer yang telah dikelola digunakan sebagai dasar dalam proses pemesanan BBM. Lanjut ke trigger. Di trigger ini si admin menerima data customer baru, permintaan perubahan data customer, atau menentukan customer yang sudah tidak aktif, tipenya eksternal. Lanjut ke relationship. Di relationship ada association-nya ada admin, include-nya ada tambah data customer dan ubah data customer, dan extend-nya ada nonaktifkan data customer. Kita lanjut lagi ke normal flow event. Di normal flow event ini si admin membuka arsip atau catatan data customer. Lalu si admin mencatat data customer baru atau memperbarui data customer yang sudah ada. Seterusnya si admin memeriksa kelengkapan data dan kebenaran data customer. Lalu admin menyimpan data, mengarsipkan data customer secara manual atau di dalam Excel, buku atau apapun itu. Dan yang terakhir, data customer siap digunakan sebagai proses pemesanan BBM. Kita lanjut ke alternative flow. Di alternative flow itu cuma ada satu, yaitu ada perubahan data customer. Ini alurnya, si customer menyampaikan perubahan data kepada admin. Lalu si admin memperbarui data customer sesuai informasi terbaru. Seterusnya si admin menyimpan data, mengarsipkan perubahan data customer. Kita lanjut ke exception flow, yaitu ada data customer tidak lengkap atau tidak valid. Di sini ada alurnya, yaitu admin menentukan data customer yang tidak lengkap atau tidak sesuai. Lalu si admin menunda pencatatan data customer. Seterusnya si admin meminta kelengkapan data atau klarifikasi data kepada customer. Nah, selanjutnya kita lanjut ke use case skenario yang ketiga, yaitu ada kelola ketersediaan BBM. Nah, primary actor-nya ada pegawai gudang, secondary actor-nya ada admin. Nah, kita lanjut ke stakeholder and interest. Si pegawai gudang ingin mencatat dan memperbarui data stok BBM sesuai kondisi fisik gudang. Nah, lalu si admin ingin mengetahui ketersediaan BBM yang akurat sebagai dasar penjadwalan pengiriman. Kita lanjut ke brief description. Nah, use case ini menjelaskan proses pengelolaan ketersediaan BBM yang dilakukan secara manual dengan cara mencatat data stok BBM terlebih dahulu, kemudian melakukan pengecekan stok fisik di gudang,
Data stok yang telah dikelola digunakan untuk menentukan apakah BBM tersedia atau perlu dilakukan penjadwalan ulang pengiriman. Nah, triggernya si admin meminta informasi ketersediaan BBM atau pegawai gudang melakukan pencatatan stok BBM secara berkala. Tipenya eksternal, relationship-nya yaitu ada di association, ada pegawai gudang sama admin. Include-nya cek stok BBM. Di externnya ada penjadwalan ulang pengiriman jika stok tidak mencukupi atau misal di gudangnya itu stoknya kurang. Nah, kita lanjut ke normal flow event. Yang pertama ada pegawai gudang mencatat atau memperbarui data stok BBM berdasarkan catatan sebelumnya. Si pegawai gudang melakukan pengecekan stok BBM secara fisik di gudang. Lalu si pegawai gudang juga mencocokkan stok fisik dengan data stok yang telah dicatat. Si pegawai gudang lagi menyesuaikan data stok BBM jika terdapat perubahan. Lalu si pegawai gudang menyampaikan informasi ketersediaan BBM kepada admin. Nah, si admin menggunakan data ketersediaan BBM sebagai dasar proses pengiriman atau pemesanan. Kita lanjut ke alternative flow. Di sini cuma ada satu, yaitu stok BBM tidak mencukupi. Di sini alurnya pegawai gudang melaporkan stok BBM yang tidak mencukupi kepada admin. Si admin memutuskan untuk melakukan penjadwalan ulang pengiriman. Lalu si admin menyampaikan perubahan jadwal pengiriman kepada pihak terkait. Nah, lalu di sini tuh yang terakhir ada exception flow. Cuma ada satu, yaitu ada selisih antara stok fisik dan data stok. Ini alurnya pegawai gudang menemukan perbedaan antara stok fisik dan data stok. Si pegawai gudang melakukan pencatatan ulang data stok BBM. Lalu si admin diberitahu mengenai hasil penyesuaian data stok. Nah, teman-teman, kita lanjut lagi ke use case yang nomor 4. Use case skenario yang nomor 4, yaitu ada kelola ketersediaan BBM. Nah, primary actor-nya ada admin dan secondary actor-nya ada customer. Ini salah ketik ya. Customer. Nah, stakeholder dan interest. Si admin ingin mencatat dan memverifikasi pembayaran BBM secara akurat agar proses pengiriman dapat dilakukan tanpa kendala apapun. Si customer ingin pembayaran BBM tercatat dengan benar sehingga pengiriman dapat segera diproses. Nah, lanjut, brief description. Use case ini menjelaskan proses pengelolaan pembayaran BBM yang dilakukan secara manual, dimulai dari penerimaan bukti pembayaran dari customer, pencatatan pembayaran, hingga verifikasi pembayaran oleh admin. Hasil verifikasi pembayaran digunakan sebagai dasar untuk melanjutkan proses pengiriman BBM atau melakukan penundaan pengiriman jika pembayaran belum valid. Nah, triggernya customer melakukan pembayaran BBM dan menyerahkan bukti pembayaran kepada admin. Tipenya eksternal. Lalu di relationship kita ada association-nya ada admin sama customer, include-nya pencatatan pembayaran dan verifikasi pembayaran, dan extend-nya ada penundaan pengiriman jika pembayaran belum valid atau belum dikirim ya, atau terjadi kendala pembayaran. Nah, di sini normal flow event-nya yang pertama, customer melakukan pembayaran BBM sesuai kesepakatan. Customer juga menyerahkan bukti pembayaran kepada admin. Si admin menerima dan mencatat data pembayaran BBM. Lalu admin juga melakukan pemeriksaan dan verifikasi terhadap bukti pembayaran. Admin juga menyatakan pembayaran telah diterima dan valid. Lalu si admin mengarsipkan data pembayaran BBM sebagai dasar proses pengiriman. Lanjut lagi kita ke alternative flow. Di alternative flow ini ada satu, yaitu pembayaran belum diverifikasi. Ini alurnya yaitu admin menemukan bahwa bukti pembayaran belum lengkap atau belum dapat diverifikasi. Lalu si admin meminta klarifikasi atau bukti tambahan kepada customer. Lalu proses pembayaran ditunda sampai bukti pembayaran dinyatakan valid. Kita lanjut ke exception flow. Nah, di sini pembayaran tidak sesuai atau tidak sah. Alurnya admin menemukan ketidaksesuaian antara jumlah pembayaran dan kesepakatan. Admin juga
memberitahukan kepada customer bahwa pembayaran tidak dapat diterima. Lalu proses pengiriman BBM ditunda sampai permasalahan pembayaran diselesaikan. Kita lanjut ke use case skenario yang kelima, yaitu ada kelola pengiriman BBM. Nah, primary actor-nya ada admin, secondary actor-nya ada pegawai gudang dan supir. Kita lanjut ke stakeholder dan interest. Admin ingin memastikan pengiriman BBM dilakukan sesuai jadwal dan data pemesanan. Pegawai gudang ingin menyiapkan BBM sesuai jumlah dan spesifikasi yang telah disepakati. Lalu supir ingin mendapatkan informasi pengiriman yang jelas agar pengiriman berjalan lancar. Brief description. Use case ini menjelaskan proses pengelolaan pengiriman BBM dimulai dari penjadwalan pengiriman oleh admin, penyiapan BBM oleh pegawai gudang hingga pelaksanaan pengiriman oleh supir. Proses ini juga mencakup pengiriman ulang apabila terjadi kendala dalam pengiriman. Triggernya, admin menerima konfirmasi bahwa pembayaran BBM telah diverifikasi dan BBM siap untuk dikirim. Tipenya eksternal, relationship-nya ada association, yaitu ada admin, pegawai gudang, dan supir. Include-nya ada penjadwalan pengiriman dan verifikasi pengiriman. Action-nya ada pengiriman ulang jika terjadi kegagalan atau kendala pengiriman. Nah, normal flow event di sini ada admin menentukan jadwal pengiriman BBM berdasarkan data pemesanan dan pembayaran. Lalu, admin menyampaikan jadwal pengiriman kepada pegawai gudang dan supir. Pegawai gudang menyiapkan BBM sesuai jumlah dan spesifikasi pemesanan. Supir pun menerima dokumen pengiriman, misalnya surat jalan. Supir juga melakukan pengiriman BBM ke lokasi customer. Setelah pengiriman, admin melakukan verifikasi pengiriman berdasarkan laporan supir. Lalu admin mencatat dan mengarsipkan data pengiriman BBM. Lanjut ke alternative flow. Di sini ada satu, yaitu pengiriman mengalami kendala. Nah, ini alurnya itu adalah supir melaporkan kendala pengiriman kepada admin. Admin mengevaluasi kendala yang terjadi, lalu admin memutuskan tindakan lanjutan terhadap pengiriman. Kita lanjut ke exception flow. Di sini ada pengiriman gagal. Ini alurnya yaitu supir tidak menyelesaikan pengiriman sesuai jadwal. Admin memutuskan untuk melakukan pengiriman ulang. Admin menjadwalkan ulang pengiriman BBM dan menginformasikan kepada pihak terkait. Kita lanjut ke use case scenario yang ke-6, yaitu ada kelola pemeriksaan BBM. Di sini primary actor-nya ada pegawai gudang, secondary actor-nya ada supir dan customer. Stakeholder dan interest yaitu ada pegawai gudang ingin memastikan kualitas dan kuantitas BBM yang dikirim sesuai dengan data pemesanan. Lalu supir ingin memastikan proses serah terima BBM berjalan dengan jelas dan terdokumentasi. Lalu customer ingin menerima BBM sesuai jumlah dan kualitas yang telah disepakati. Kita lanjut ke brief description. Use case ini menjelaskan proses pemeriksaan BBM yang dilakukan secara manual setelah BBM dikirim ke lokasi customer. Pemeriksaan mencakup pengecekan kuantitas dan kualitas BBM sebelum serah terima. Apabila ditemukan ketidaksesuaian, customer dapat mengajukan komplain. Triggernya, BBM telah sampai di lokasi customer dan siap dilakukan proses serah terima. Tipenya eksternal. Di relationship ada association. Associationnya itu ada pegawai gudang, supir, serta customer. Include-nya ada pemeriksaan kuantitas BBM dan pemeriksaan kualitas BBM. Extend-nya ada pengajuan komplain. Nah, kita lanjut ke normal flow event. Di normal flow event ini ada supir tiba di lokasi customer dengan membawa BBM. Lalu pegawai gudang atau petugas yang ditunjuk melakukan pemeriksaan kuantitas BBM. Pegawai gudang melakukan pemeriksaan kualitas BBM secara visual dan menggunakan alat ukur sederhana. Lalu customer menyaksikan dan memverifikasi hasil pemeriksaan BBM. Supir dan customer menyetujui hasil pemeriksaan BBM dan pegawai gudang mencatat hasil pemeriksaan BBM secara manual. Proses serah terima BBM dinyatakan selesai. Kita lanjut ke alternative flow. Di sini ada
customer meminta pemeriksaan ulang. Nah, ini alurnya customer mengajukan permintaan pemeriksaan ulang BBM. Pegawai gudang melakukan pemeriksaan ulang kuantitas dan kualitas BBM. Dan hasil pemeriksaan ulang dicatat dan dikonfirmasi kembali. Kita lanjut ke exception flow, yaitu ada BBM tidak sesuai. Alurnya customer menemukan ketidaksesuaian kuantitas dan kualitas BBM. Customer mengajukan komplain kepada admin melalui supir atau pegawai gudang. Lalu proses serah terima ditunda dan dicatat sebagai komplain customer. Teman-teman, kita lanjut ke part terakhir dari use case sistem penjualan dan distribusi BBM, yaitu use case skenario kelola laporan. Di sini primary actor-nya ada admin dan secondary actor-nya ada bos. Lalu stakeholder and interest, admin ingin menyusun dan menyimpan laporan operasional BBM secara rapi, aman, dan dapat ditelusuri kembali. Dan bos ingin melihat laporan yang akurat sebagai bahan evaluasi dan pengambilan keputusan. Dan brief description, use case ini menjelaskan proses pengelolaan laporan operasional BBM oleh admin berdasarkan data pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pemeriksaan BBM. Setiap laporan yang dibuat akan di-backup sebagai bentuk pengamanan data serta dapat dilakukan audit data apabila diperlukan. Lanjut ke trigger, admin diminta untuk menyiapkan laporan operasional BBM secara berkala atau sesuai kebutuhan pimpinan. Tipenya eksternal. Lalu lanjut ke association, dari relationship ada admin dan bos. Include-nya ada pembuatan laporan dan backup data. Extend-nya ada audit data. Lanjut ke normal flow event. Di sini admin mengumpulkan data pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pemeriksaan BBM. Lalu admin menyusun laporan operasional BBM, serta admin melakukan pengecekan kelengkapan dan kebenaran laporan. Dan juga admin melakukan backup data laporan secara manual atau penggandaan dokumen atau arsip. Admin juga mengarsipkan laporan yang telah dibuat. Dan bos menerima dan membaca laporan operasional BBM. Lanjut ke alternative flow. Di sini ada bos meminta revisi laporan. Nah, di sini tuh alurnya bos memberikan masukan atau koreksi terhadap laporan. Admin melakukan perbaikan laporan. Admin juga melakukan backup ulang terhadap laporan yang telah direvisi. Admin menyerahkan kembali laporan kepada bos. Lalu lanjut ke exception flow. Nah, di sini ada data pendukung laporan yang tidak lengkap. Admin menemukan data yang belum lengkap. Admin juga menunda pembuatan laporan, serta admin melengkapi data yang diperlukan sebelum laporan data backup dilakukan. Nah, mungkin use case skenario dari use case sistem penjualan BBM dan distribusi BBM mungkin cukup sampai sini. Kita lanjut ke use case skenario yang selanjutnya. Nah, kita lanjut lagi ke use case scenario dari use case yang kedua, yaitu sistem HRD dan penggajian. Nah, di sini use case skenario-nya yaitu kelola data karyawan. Primary actor-nya yaitu cuma HRD dan secondary actor-nya itu tidak ada. Stakeholder dan interest. HRD ingin mengelola seluruh data karyawan secara manual, menambah, mengubah, menonaktifkan agar administrasi SDM berjalan lancar dan data tetap akurat. Lanjut, brief description-nya yaitu use case ini menjelaskan proses HRD dalam mengelola data karyawan. Proses meliputi pencatatan data baru, perubahan data, dan penonaktifan data karyawan yang sudah keluar menggunakan dokumen fisik atau administrasi tertulis.
Triggernya, terjadi kebutuhan untuk menambah data karyawan baru, memperbarui data yang berubah, atau menonaktifkan data karyawan yang sudah tidak aktif bekerja. Tipenya itu eksternal. Association-nya cuma HRD. Dan include-nya tambah data karyawan, ubah data karyawan, dan nonaktifkan data karyawan. Normal flow event-nya, HRD membuka dokumen atau catatan data karyawan. Lalu HRD meninjau data karyawan yang sudah ada. Dan ketiga itu ada HRD menentukan tindakan pengelolaan yang diperlukan, yaitu tambah data karyawan, ubah data karyawan, dan menonaktifkan data karyawan. HRD melakukan pencatatan atau perubahan data sesuai tindakan yang dipilih. Lalu HRD juga menyimpan atau memperbarui dokumen setelah proses selesai dan data karyawan tercatat serta diperbarui. Nah, alternative flow-nya itu data yang dimasukkan tidak lengkap dan kesalahan pengisian data, dan exception flow-nya data karyawan tidak ditemukan. Nah, kita lanjut ke use case scenario yang kedua dari sistem penggajian dan HRD, yaitu ada kelola absensi karyawan. Primary actor-nya HRD dan secondary actor-nya yaitu ada karyawan. Stakeholder and interest, HRD ingin mengelola absensi karyawan, mencatat, memeriksa, dan merekap agar kehadiran karyawan tercatat dengan benar. Karyawan ingin absensinya dicatat dengan benar agar tidak terjadi kesalahan dalam data kehadiran. Nah, di brief description, use case ini menjelaskan proses HRD dalam mengelola absensi karyawan. HRD mencatat absensi harian, mengecek kehadiran, dan melakukan rekap absensi berdasarkan dokumen atau catatan fisik. Karyawan dapat mengajukan koreksi apabila terjadi kesalahan pencatatan. Triggernya, terjadi kebutuhan pencatatan absensi harian atau permintaan rekap absensi. Tipenya eksternal. Relationship-nya yaitu ada association, yaitu ada HRD dan karyawan. Include-nya ada input absensi dan rekap absensi, dan action-nya ada pengajuan koreksi absensi. Lanjut ke normal flow event. Di normal flow event ini, karyawan memberikan informasi kehadiran, hadir, izin, sakit, atau ketidakhadiran lainnya. HRD menerima informasi absensi dari karyawan. HRD juga melakukan proses pengelolaan absensi yang meliputi input absensi dan rekap absensi. Dan HRD memperbarui atau menyimpan catatan absensi setelah pencatatan selesai. Dan terakhir, data absensi karyawan tercatat dan diperbarui. Alternative flow-nya, karyawan mengajukan koreksi absensi. Dan exception flow-nya yaitu catatan absensi tidak lengkap. Kita lanjut lagi ke kelola jabatan dan gaji atau use case skenario yang ketiga dari si use case penggajian dan HRD. Nah, di sini primary actor-nya ada HRD dan secondary actor-nya ada keuangan. Stakeholder dan interest-nya, HRD mengelola data jabatan, gaji pokok, tunjangan, dan proses perhitungan gaji. Keuangan membutuhkan data gaji yang sesudah dihitung dengan benar untuk proses pembayaran. Brief description-nya, use case ini menjelaskan bagaimana HRD melakukan pengelolaan jabatan, gaji pokok, tunjangan, menghitung gaji, dan membuat slip gaji yang kemudian akan digunakan oleh bagian keuangan. Triggernya, diperlukan pembaruan jabatan, penetapan gaji pokok, tunjangan, atau proses penghitungan gaji karyawan. Tipenya eksternal, dan association-nya ada HRD dan keuangan. Include-nya kelola jabatan, kelola gaji pokok, kelola tunjangan, dan perhitungan gaji dan pembuatan slip gaji. Extend-nya yaitu potongan absensi. Normal flow event-nya, HRD membuka dokumen data jabatan, gaji pokok, dan tunjangan yang digunakan sebagai dasar pengelolaan gaji. HRD juga meninjau kondisi data jabatan dan komponen gaji karyawan yang sudah ada. Lalu HRD memilih tindakan pengelolaan yang diperlukan, baik untuk memperbarui jabatan,
menyesuaikan komponen gaji atau memproses penggajian. Lalu HRD melakukan pengelolaan jabatan bila terdapat perubahan struktur jabatan karyawan. HRD juga melakukan pengelolaan gaji pokok bila ada penyesuaian gaji pokok sesuai kebijakan perusahaan. Lalu HRD melakukan pengelolaan tunjangan bila perlu menambah, mengubah, atau menghapus tunjangan tertentu. HRD juga melaksanakan perhitungan gaji untuk menentukan total gaji yang akan diberikan pada karyawan berdasarkan komponen yang berlaku. HRD juga membuat slip gaji sebagai hasil akhir proses penggajian. Dan yang terakhir, data jabatan, komponen gaji, dan slip gaji diperbarui serta disiapkan untuk bagian keuangan. Nah, alternative flow-nya itu ada kesalahan penghitungan gaji, lalu ada potongan tidak terdata, dan exception flow-nya ada data perhitungan gaji tidak lengkap. Kita lanjut ke use case scenario yang terakhir dari use case penggajian dan HRD. Di sini ada kelola laporan. Nah, primary actor-nya yaitu ada HRD, secondary actor-nya yaitu ada bos dan keuangan. Nah, kita lanjut stakeholder and interest. Di sini HRD ingin menyusun laporan manual terkait data karyawan, absensi, dan penggajian secara lengkap dan rapi. Bos ingin menerima dan melihat laporan yang akurat sebagai bahan evaluasi. Keuangan membutuhkan laporan penggajian yang jelas untuk pengecekan dan pencatatan keuangan. Brief description. Di sini use case ini menjelaskan proses HRD dalam membuat dan menyusun laporan. Laporan yang dibuat mencakup data karyawan, laporan absensi, dan laporan penggajian. Semua laporan digunakan sebagai referensi oleh bos dan bagian keuangan. Triggernya, terjadi permintaan laporan berkala atau laporan khusus yang diperlukan oleh bos atau bagian keuangan. Tipenya eksternal. Di sini association-nya HRD, bos, dan keuangan. Include-nya laporan data karyawan, laporan absensi, dan laporan penggajian. Extend-nya tidak ada sama sekali. Normal flow event-nya, yang pertama ada HRD membuka dokumen dan catatan yang berisi data karyawan, absensi, dan penggajian. HRD memeriksa serta mengumpulkan seluruh data yang diperlukan untuk proses penyusunan laporan. Di sini juga HRD menyusun laporan berdasarkan kebutuhan meliputi laporan data karyawan, laporan absensi, dan laporan penggajian ya. HRD merapikan dan mengecek kembali isi laporan untuk memastikan tidak ada kesalahan atau kekurangan data. HRD juga menyelesaikan laporan dan menyiapkan dokumen yang sudah difinalisasi. Dan juga HRD memberikan laporan kepada bos dan keuangan untuk dibaca atau diperiksa. Nah, yang terakhir, laporan kemudian digunakan sebagai bahan evaluasi dan referensi. Alternative flow-nya, yang pertama ada bos atau keuangan meminta revisi laporan, dan exception flow-nya data untuk laporan tidak lengkap. Sekian dari saya, terima kasih. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan mengenai activity diagram kelola pemesanan BBM dan HRD. Untuk yang pertama di sini ada kelola pemesanan BBM. Proses dimulai ketika customer melakukan pemesanan secara manual. Nah, kemudian admin menerima pesanan tersebut dan mencatat data pemesanan sebagai dasar proses selanjutnya. Nah, untuk alurnya di sini customer mengajukan pemesanan BBM, kemudian si admin menerima pesanan. Apabila datanya valid, kemudian dikonfirmasi pesanan. Apabila data tidak valid, maka pemesanan akan ditolak. Kemudian setelah dikonfirmasi di sini admin menyimpan data pemesanan. Kemudian yang kedua ada kelola data customer. Di sini admin mencatat dan mengelola data customer secara manual seperti identitas dan alamat.
Nah, data customer ini digunakan untuk mendukung proses pemesanan dan pengiriman BBM. Untuk alurnya, di sini customer menyerahkan data customer kepada admin, kemudian si admin menginput data customer dan memvalidasi data. Apabila data valid, maka akan disimpan data. Kemudian apabila tidak, maka akan dikembalikan kepada customer untuk melengkapi data. Kemudian yang ketiga ada kelola ketersediaan BBM. Di sini admin mengecek ketersediaan BBM secara manual di gudang. Kemudian hasil pengecekan ini menentukan apakah pemesanan dapat dilanjutkan atau tidak. Nah, untuk alurnya di sini ada pegawai gudang dan admin. Pegawai gudang di sini mencatat data stok BBM, kemudian melakukan pengecekan stok fisik dan mencocokkan stok fisik dengan data. Apabila stok cukup, maka pegawai gudang akan melaporkan ketersediaan BBM. Apabila tidak, maka admin akan mendapatkan laporan stok tidak mencukupi kepada admin. Kemudian jadwal diulang kirim. Kemudian ada kelola pembayaran BBM. Aktiviti keempat ini, customer melakukan pembayaran BBM secara manual. Kemudian admin memverifikasi pembayaran dan pencatatan status pembayaran sebelum diproses dilanjutkan. Untuk alurnya ada customer dan admin. Di sini melakukan pembayaran BBM, kemudian menyerahkan bukti pembayaran kepada admin. Di sini admin menerima bukti pembayaran, kemudian admin mencatat data pembayaran, terus memverifikasi pembayaran. Apabila pembayaran valid, maka di sini admin akan menyatakan pembayaran diterima dan valid. Apabila tidak valid, di sini admin akan menunda proses pengiriman. Oke, selanjutnya ada kelola pengiriman BBM. Setelah pembayaran dikonfirmasi, bagian pengiriman mengatur jadwal pengiriman BBM. Kemudian BBM dikirim ke lokasi customer sesuai dengan pesanan. Untuk alurnya di sini ada admin, pegawai gudang dan supir. Di sini admin menentukan jadwal pengiriman BBM, kemudian menyampaikan jadwal pengiriman. Setelah itu, pegawai gudang menyiapkan BBM sesuai pesanan. Kemudian supir menerima surat jalan dan mengirim BBM ke lokasi customer, kemudian melaporkan hasil pengiriman. Selanjutnya ada kelola pemeriksaan BBM. Di sini BBM yang akan dikirim diperiksa secara manual untuk memastikan jumlah dan kualitasnya sesuai dengan standar yang ditetapkan. Kemudian di sini ada beberapa aktor, ada supir, pegawai gudang dan customer. Di sini supir sudah melakukan pengiriman dan BBM sudah tiba di lokasi customer. Kemudian di sini pegawai gudang melakukan pemeriksaan kuantitas BBM dan melakukan pemeriksaan kualitas BBM. Kemudian di sini customer memverifikasi hasil pemeriksaan. Apakah BBM-nya sesuai atau tidak? Kalau sesuai, proses serah terima BBM. Kalau tidak, di sini mengajukan komplain. Kemudian yang ketujuh ada kelola laporan. Seluruh data pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pemeriksaan BBM dicatat dan disusun menjadi laporan manual. Di sini aktornya ada admin dan bos. Di sini admin mengumpulkan data pemesanan, pembayaran, pengiriman, dan pemeriksaan. Kemudian menyusun laporan operasional BBM. Kemudian melakukan pengecekan laporan. Apakah di sini perlu revisi? Kalau iya, di sini admin melakukan revisi laporan. Kalau tidak, di sini admin mengarsipkan laporan. Kemudian si bos menerima laporan. Oke, selanjutnya ke activity HRD. Di sini ada kelola data karyawan. Si HRD mencatat dan mengelola data karyawan secara manual sebagai arsip kepegawaian. Di sini HRD mengelola data karyawan, kemudian menginput atau mengubah data karyawan. Apabila data karyawan valid, maka HRD akan menyimpan data karyawan. Apabila tidak, maka di sini HRD akan memperbaiki data. Selanjutnya
menonaktifkan data karyawan. Di sini ada aktor HRD. HRD di sini mengelola data karyawan, kemudian menginput atau mengubah data karyawan. Kemudian HRD menonaktifkan data karyawan. Kemudian ada kelola absensi karyawan. Kehadiran karyawan ini dicatat secara manual sebagai dasar perhitungan gaji. Di sini ada karyawan dan HRD. Karyawan melakukan absensi kepada HRD, kemudian HRD menerima data absensi dan HRD merekap absensi karyawan. Oke, lanjut. Yang keempat ada pengajuan koreksi absensi. Di sini karyawan dapat mengajukan koreksi absensi secara manual jika terjadi kesalahan pencatatan. Di sini karyawan mengajukan koreksi absensi, kemudian HRD menerima pengajuan. Apakah koreksi absensi disetujui? Kalau ya, di sini dapat mengupdate data absensi. Kalau tidak, maka akan menolak koreksi. Kemudian ada kelola jabatan gaji. Di sini HRD mengelola jabatan serta besaran gaji karyawan sesuai dengan kebijakan perusahaan. Untuk alurnya, HRD kelola jabatan karyawan, kemudian kelola gaji pokok, kemudian kelola tunjangan karyawan, dan menyimpan data jabatan dan gaji. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya izin memperkenalkan diri dulu. Nama saya Azgat Zkiatul Arifin dari kelas TIF 23H jurusan Teknik Informatika. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan detail interaksi sistem pada PT Selindo Bandung. Nah, PT ini berfokus pada distribusi bahan bakar minyak atau BBM. Nah, pemaparan ini akan terbagi menjadi dua fokus utama, yaitu sistem penjualan dan sistem distribusi BBM. Lalu ada use case yang lain, yaitu sistem HRD dan penggajian. Nah, penjelasan ini akan merujuk pada rangkaian use case yang telah disusun ke dalam tabel interaksi antara request dan respon. Untuk detail tabel use case-nya ada di penjelasan sebelumnya ya. Nah, untuk mempersingkat waktu, mari kita mulai dari sistem operasional utama perusahaan. Oke, di bagian satu ada sistem penjualan dan distribusi BBM. Di sini total ada 7 tabel. Nah, untuk tabel pertama yaitu kelola pemesanan BBM. Nah, proses ini merupakan pintu masuk utama transaksi yang melibatkan admin dan customer. Proses ini berfokus pada validasi dokumen, penawaran, dan administrasi pesanan. Nah, oke, jadi begini. Alur awalnya dimulai saat customer mengirimkan prosedur PO atau proses order. Secara prosedur, sistem kita tidak akan memproses pesanan tanpa dokumen ini karena ini adalah dasar legalitas transaksi. Admin kemudian memasukkan data tersebut untuk diverifikasi validitasnya. Nah, di tahap ini juga ada ruang untuk negosiasi harga. Jadi, si customer bisa negosiasi atau nawar harga ke admin kalau misalnya ada harga yang tidak sesuai. Nah, namun, perlu diperhatikan situasi alternatifnya. Jika semisalnya permintaan sedang melonjak melebihi kapasitas gudang atau armada, sistem secara otomatis akan menjalankan fungsi pembatasan pemesanan. Hal ini krusial agar perusahaan tidak mengalami gagal kirim yang merusak reputasi perusahaan itu sendiri. Oke, di bagian 2 ada tabel kelola data customer. Nah, di tabel ini manajemen bisnis data customer yang bertujuan untuk memastikan data entitas yang berinteraksi dengan perusahaan tetap akurat dan mutakhir. Nah, jadi gini. Dalam mengelola data customer, admin tidak hanya sekedar menginput nama, tapi admin juga atau sistem memproses penambahan data baru secara mendetail. Alur perubahannya pun teracak jika ada revisi alamat atau kontak. Situasi khususnya adalah saat kita menemui customer yang memiliki riwayat pembayaran buruk atau sudah tidak bekerja sama lagi. Nah, jadi di sini tuh sistem atau admin itu bisa kayak menghapus akun atau memutus hubungan dengan customer. Nah, seperti di penjelasan di sini kita menggunakan fungsi nonaktif data. Jadi, data tidak dihapus permanen untuk kepentingan riwayat, tapi akses mereka untuk melakukan pesanan baru ditutup total.
atau bila disederhanakan jadi si customer itu gak bisa pesan lagi karena sudah aksesnya sudah ditutup. Nah, selanjutnya di tabel kelola ketersediaan BBM. Oke, prosedur pemantauan stok real di tangki penyimpanan guna sinkronisasi antara janji penjualan dan ketersediaan fisik barang. Nah, jadi maksud dari penjelasannya yaitu fungsi ini adalah bentuk kehati-hatian atau bentuk pencegahan. Nah, admin melakukan cek stok secara real time dan berkala. Nah, idealnya stok itu selalu tersedia, namun ada kondisi alternatif atau kondisi darurat seperti keterlambatan pasokan dari atasnya atau dari hulu. Nah, yang menyebabkan si stok di perusahaan itu berkurang untuk dikirimkan. Nah, sistem akan memicu prosedur penjadwalan ulang untuk pengiriman. Jadi, daripada menjalankan pengiriman yang mustahil dilakukan dan berakibat merusak reputasi dari perusahaan, sistem akan memberikan notifikasi untuk mengatur ulang jadwal bersama customer berdasarkan ketersediaan stok yang ada. Ini dilakukan supaya menjaga riwayat atau track record dari PT ini gitu. Ditakutkan kalau misalnya dipaksakan dikirimkan padahal stoknya sedang tidak ada, nantinya malah melahirkan masalah baru. Nah, oke. Untuk tabel selanjutnya, tabel keempat ada kelola pembayaran. Nah, untuk penjelasannya, tabel ini merupakan proses verifikasi finansial untuk menjamin bahwa setiap liter BBM yang dikeluarkan sudah terjamin pembayarannya secara administratif. Nah, maksudnya gimana, Bang? Nah, maksudnya tuh alurnya cukup ketat di sini. Setelah customer bayar, admin melakukan verifikasi jika dana sudah masuk. Nah, kalau dana sudah masuk, misalnya si customer sudah bayar nih, transaksi dicatat dalam pembukuan perusahaan. Namun, skenario alternatifnya, nah, kalau misalnya jika pembayaran belum terverifikasi hingga batas waktu yang ditentukan, entah itu misalkan pembayarannya lewat online ya, lewat transfer dan ada masalah hingga pembayaran tertunda atau tidak dapat dikirimkan, nah, sistem akan secara otomatis memerintahkan penundaan pengiriman. Tanpa konfirmasi pembayaran yang sah dari sistem, surat jalan tidak akan bisa diterbitkan untuk tahap distribusi berikutnya. Dari tahap distribusi berikutnya ini yaitu kalau pembayaran nggak lancar atau sistem melihatnya ada yang aneh atau anomali dalam pembayaran ini, nggak bisa lanjut ke tahap pengiriman. Nah, selanjutnya di tahap pengiriman BBM. Nah, penjelasannya, tabel ini pengaturan logistik yang melibatkan pegawai gudang dan admin dalam pendistribusian barang sesuai jadwal. Nah, pada tahap ini pegawai gudang mencocokkan fisik barang dengan surat jalan agar tidak ada selisih volume. Nah, terus admin kemudian menentukan jadwal dan armada. Armada itu maksudnya supir-supir yang bakal nganterinnya. Masalah yang sering muncul di lapangan adalah ketika teknis armada atau hambatan di perjalanan. Jika pengiriman gagal di percobaan pertama, sistem memfasilitasi prosedur pengiriman ulang. Data pengiriman pertama tetap disimpan sebagai evaluasi, sementara pengiriman ulang dilakukan dengan penjadwalan baru. Oke, lanjut ke tabel selanjutnya. Nah, di tabel ke-6 ada tabel kelola pemeriksaan. Nah, penjelasan di tahap akhir ini di sisi penerima yang memastikan kualitas dan kuantitas produk sesuai dengan standar perusahaan. Maksudnya gimana? Nah, sistem dan tim gudang, supir dan tim gudang di lokasi harus melakukan pemeriksaan fisik. Nah, pertama, pemeriksaan kuantitas untuk memastikan literasi tidak berkurang. Nah, yang kedua, pemeriksaan kualitas untuk memastikan tidak ada kontaminasi. Nah, takutnya kan si bahan bakarnya atau BBM itu suka dicampur-campur sama hal yang lain. Nah, jika ditemukan masalah, misalnya volume berkurang, kualitas tidak sesuai standar, atau ada nyampur-nyampur yang lain, nah, skenario alternatif adalah pengajuan komplain dari si customer ini. Komplain kayak, kok ini nyampur sih, ada nyampur di BBM-nya teh. Nah, ketika mendapatkan komplain, supir akan menginput data ketidaksesuaian tersebut ke sistem agar segera ditindaklanjuti oleh bagian operasional. Nah, di tabel terakhir di bagian 1 yaitu ada tabel kelola laporan. Nah, penjelasan umumnya.
Penyajian data agregat dari seluruh proses operasional untuk kebutuhan audit dan pengambilan keputusan manajerial. Nah, maksudnya gimana? Nah, terakhir dari sisi distribusi, sistem mengompilasi semua data jadi satu laporan untuk bos. Tidak hanya laporan penjualan, sistem juga mewajibkan backup data secara rutin. Jika suatu saat dibutuhkan investigasi mendalam terhadap transaksi lama, sistem akan menyediakan modul audit data yang bisa melacak siapa, kapan, dan bagaimana sebuah transaksi diproses. Jadi si bos ini bakal bisa melihat semua riwayat dari penjualan dan pengantaran dari bagian laporan ini. Nah, untuk bagian pertama yaitu bagian sistem penjualan dan distribusi BBM sudah sampai di sini. Kita lanjut ke bagian 2, yaitu ada bagian sistem HR dan penggajian. Di sini total ada 4 tabel. Nah, yang pertama kita bahas dulu kelola data karyawan. Untuk penjelasan umumnya, administrasi dan data personal mencakup siklus hidup karyawan di dalam organisasi. Maksudnya gimana? Nah, biar saya jelaskan. Di sisi HRD, kita mengelola data dari karyawan itu masuk sampai keluar. HRD menginput biodata lengkap dari tiap karyawan. Jika ada kenaikan jabatan atau pindah domisili dari si karyawan itu, nah, datanya diubah sesuai situasi. Nah, situasi akhirnya adalah ketika karyawan tersebut resign atau diberhentikan. Sistem akan menjalankan fungsi nonaktif data agar hak akses mereka dalam ke sistem perusahaan dicabut total secara otomatis. Nah, di tabel selanjutnya kelola absensi karyawan. Nah, penjelasan umumnya, monitoring kedisiplinan kerja melalui pencatatan kehadiran harian secara real time. Nah, maksudnya gimana? Sistem karyawan wajib melakukan input absen. Sistem akan merangkumnya setiap akhir bulan. Namun, kita tahu bahwa ada kalanya mesin absen bermasalah atau karyawan lupa melakukan absen. Nah, dalam situasi tersebut, karyawan bisa mengajukan lokasi absensi dengan menyatakan bukti pendukung yang nantinya harus disetujui oleh HRD sebelum masuk ke tahap penggajian. Nah, untuk absensi mungkin di sebuah perusahaan termasuk krusial ya, soalnya karena absensi ini menyangkut paut dengan yang namanya penggajian. Untuk tabel selanjutnya adalah kelola jabatan dan gaji. Untuk penjelasannya, integrasi data struktural dan finansial untuk menghasilkan perhitungan upah yang akurat. Maksudnya gimana? Ini proses yang krusial. Sistem menghitung gaji berdasarkan jabatan, gaji pokok, tunjangan yang sudah di-set di awal, dan track record dari tiap karyawan. Proses akhirnya adalah pembuatan slip gaji. Nah, skenario otomatis yang kita tanam dalam sistem potongan. Jika sistem absensi menunjukkan ketidakhadiran tanpa keterangan atau keterlambatan yang melebihi toleransi, sistem akan otomatis memotong total gaji yang diterima tanpa perlu input manual lagi dari bagian keuangan. Tabel selanjutnya adalah kelola laporan. Di sini aktor adalah HRD. Nah, visualisasi data SDM untuk memantau performa dan beban biaya pegawai perusahaan. Maksudnya gimana? Output akhirnya adalah laporan yang diberikan kepada bos. Nah, laporan ini mencangkup laporan absensi untuk melihat kedisiplinan, laporan data untuk melihat struktur organisasi, dan laporan penggajian untuk melihat arus kas keluar perusahaan terkait biaya pegawai. Dan semua disajikan secara transparan. Nah, alhamdulillah semua tabel sudah saya jelaskan. Demikian penjelasan dalam mengenai tabel interaksi use case pada PT BBM Selindo. Dengan pemisahan fungsi dan penanganan kondisi alternatif yang sistematis, diharapkan efisiensi perusahaan dapat meningkat secara signifikan. Atas perhatiannya, terima kasih. Nah, oke, sekarang saya akan menjelaskan class diagram dari use case penjualan dan distribusi BBM. Nah, di kelas pertama di sini ada admin. Admin di sini dia bisa memverifikasi pemesanan, kelola customer, kelola pembayaran, kelola pengiriman, dan generate laporan. Nah, untuk hubungannya di sini ada one to many, yang artinya satu admin bisa memverifikasi beberapa pemesanan. Lalu selanjutnya di sini ada customer. Customer di sini bisa membuat pesanan dan mengupdate data.
Nah, untuk relasinya one to many ke pemesanan. Yang berarti satu customer bisa membuat beberapa pemesanan. Nah, selanjutnya di sini ada pemesanan. Pemesanan di sini dia bisa tambah pemesanan, berdasarkan pemesanan, dan verifikasi pemesanan. Untuk relasinya ada one to many ke detail pemesanan. Jadi satu pemesanan ini bisa mempunyai beberapa detail gitu. Bisa memiliki beberapa detail pemesanan. Nah, lalu di pemesanan juga di sini ada one to one ke pembayaran. Jadi satu pemesanan ini pembayaran itu satu gitu. Jadi misalkan kita udah pesan makanan nih. Nah, kita pesan lalu kita bayar, maka one to one. Lalu di sini juga ada pemesanan ke pengiriman. One to one juga ya. Jadi udah kita pesen, langsung kita dikirim. Nah, selanjutnya kita balik lagi ke admin. Admin di sini one to many ke laporan. Lalu kan di sini ada tuh ya generate laporan, maka one to many ke laporan. Nah, tapi sebelum laporan kita ke sini dulu. Tadi udah kan detail pemesanan, lalu sekarang kita ke BBM. Nah, BBM di sini ada one to one ke stok BBM. Jadi one to one gitu, satu BBM ini kita ngeceknya di stok BBM. Lalu stok BBM juga ada one to many ke pemeriksaan. Nah, jadi kita ngecek stok BBM ini bisa beberapa kali pemeriksaan. Nah, lalu lanjut ke pengiriman. Pengiriman di sini ada supir one to many ke pengiriman. Jadi di sini satu supir bisa melakukan beberapa pengiriman ya. Lalu juga pegawai gudang one to many ke pengiriman, yang berarti satu pegawai gudang bisa memeriksa atau mengupdate stok beberapa pengiriman. Nah, yang tadi terakhir di sini admin kan di sini ada ya generate laporan, maka one to many ke laporan. Nah, ini generate laporan. Lalu yang terakhir ada bos, relasi bos ke laporan. Jadi bos di sini bisa melihat laporan. Jadi satu bos bisa melihat beberapa laporan, generate laporan yang ada. Nah, itu tadi adalah class diagram tentang penjualan dan distribusi BBM. Yang kedua di sini ada class diagram tentang HRD dan penggajian. Nah, yang pertama di sini ada HRD. HRD di sini memiliki 3 relasi, yaitu ke karyawan, ke absensi, dan ke laporan. Yang pertama kita telusuri ke karyawan dulu. Nah, di sini HRD dia bisa mengelola data karyawan, mengelola absensi, kelola jabatan, dan kelola laporan. Yang pertama di sini ada one to many ke laporan ke karyawan, yang berarti satu HRD bisa mengelola beberapa karyawan. Nah, lalu karyawan juga di sini ternyata ada one to many dari jabatan, yang berarti satu jabatan ini bisa dimiliki oleh beberapa karyawan. Nah, lalu karyawan di sini mempunyai 2 relasi, teman-teman. Ada ke absensi, ada juga ke gaji. Yang absensi ini ternyata didapatkan dari 2 kelas sebelumnya. Ada karyawan, ada HRD. Nah, HRD one to many ke absensi, karyawan one to many ke absensi. Jadi nanti itu satu karyawan ini bisa mempunyai beberapa absen, kan beberapa hari absen. HRD juga seperti itu. Lalu karyawan di sini ada one to many ke gaji. Jadi satu karyawan bisa mempunyai banyak gaji itu ya. Berapa bulan gaji yang dia dapatkan. Nah, di sini juga sebelum gaji ada dulu keuangan. Keuangan di sini one to many ke gaji. Jadi keuangan ini bisa mengelola beberapa gaji karyawan. Ya, seperti yang kita tahu memang tugasnya keuangan itu seperti itu ya. Jadi dia mengelola gaji banyak orang. Nah, gaji juga di sini ada many to many ketunjangan, yang berarti beberapa gaji itu ada beberapa juga tunjangannya. Nah, selain tunjangan, di sini gaji juga ada one to many kepotongan, yang berarti satu gaji seseorang bisa mempunyai beberapa potongan tergantung apa yang dia lakukan saat kerja. Misalkan potongan keterlambatan, atau misalkan potongan denda,
dan lain-lain. Ya, yang berarti satu gaji bisa mempunyai beberapa potongan. Nah, satu potongan ini juga mempunyai satu slip gaji. Jadi ntar tuh pokoknya setiap gaji dan potongan ini dihitungnya ke satu slip gaji. Jadi one to one. Nah, oke, ke bagian ini kita udah selesai. Lalu lanjut ke HRD lagi ya. Nah, di HRD tadi kan yang kedua di sini ada one to many ke laporan, ya, kelola laporan. Nah, di kelola laporan ini ternyata banyak cabangnya nih. Banyak les yang mengarah ke laporan akhirnya. Yang pertama di sini di laporan ini sebelumnya ada laporan absensi, one to one ke laporan. Lalu laporan pengajian, one to one ke laporan. Lalu laporan data karyawan, one to one ke laporan. Yang berarti setiap laporan-laporan ini digabungkan menjadi satu laporan, sebuah laporan utama gitu ya. Yang laporan ini ada juga bos yang bisa melihat laporan, kelas terakhir dan paling utama, yaitu bos. Di sini bos bisa melihat laporan yang sudah selesai, yang sudah di-generate oleh HRD. Nah, itu tadi adalah class diagram seputar HRD dan penggajian, sistem HRD dan penggajian.